Oke, selamat berpuasa di hari ada yang kelima, ada yang keempat ya. Dan di Pekanbaru sendiri itu sudah ada ini ya, udah ada peraturan daerah yang bilang kalau rumah makan itu boleh buka di bulan puasa gitu ya. Dengan catatan kalau yang dia menyediakan makanan non halal itu memberikan pengumuman ya kalau rumah makan ini atau restoran ini menyediakan makanan untuk yang non muslim gitu ya. Nah, terus kemudian kalau yang makanan halal itu diperbolehkan buka tapi dengan catatan ditutup ya, ditutup biar nggak nampak orang makan gitu, biar nggak bikin selera lah gitu ya. Nah, ini setahun yang lalu itu saya udah bikin video tuh, kenapa seharusnya rumah makan itu emang harus buka di bulan Ramadan gitu. Nah, saya ulangi lagi nih, kenapa harus buka di bulan Ramadan. Yang pertama, nggak semua orang puasa gitu. Nggak semua orang puasa gitu, karena pasti ada juga yang kerja berat gitu kan, karena kayak di pembangkit itu mungkin ada yang lagi overhaul gitu kan, lagi kerja berat, dia harus di ketinggian, harus mengangkat ini itu gitu. Nah, dia pasti butuh makan gitu. Dia butuh tenaga, dia butuh energi gitu kan. Nah, terus kemudian kalau misalnya rumah makan semua tutup, terus siapa yang bantu bikin masaknya gitu. Kalau ada rumah makan enak gitu, tinggal beli, mereka makan, selesai, bisa kerja lagi gitu kan. Itu satu, nggak semua orang mau makan, apalagi yang kerja berat, supir truk logistik gitu kan. Nah, kalau kemudian kita jadi alasan berpuasa terus rumah makan nggak buka, kasihan dong supir truk itu, mau makan di mana gitu kan, mau makan di mana mereka. Lagian nggak mungkin juga karena puasa mereka berhenti beroperasi gitu kan. Nah, kita mau makan apa gitu kalau supir truk logistik ini ikut berhenti beroperasi gitu. Kemana beras kita, kemana makanan kita gitu kan, telur, ayam dan lain sebagainya gitu kan, kemana gitu. Nggak semua orang berpuasa di bulan Ramadan gitu. Nah, yang kedua nih, ada beberapa orang dengan kondisi yang tidak berpuasa juga butuh makan. Misalnya gini ya, ini kasus pribadi. Tahun lalu itu pas istri saya hamil gitu ya, itu dia nyari rendang jam 8 pagi. Di mana ada rumah makan Padang di Pekanbaru yang buka jam 8 pagi terus udah siap bikin rendang gitu. Ini kan sulit ya untuk ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui gitu kan, orang-orang tua renta, itu pasti mungkin nggak puasa gitu. Kalau hamil menyusui udah pasti nggak puasa gitu kan. Nah, terus kalau kondisinya seperti itu tadi tuh, dia tiba-tiba pengen rendang atau pengen cincang gitu kan, daging sapi yang dipotong-potong gitu terus digulai gitu, itu mau cari di mana gitu. Saya aja kemarin itu tahun lalu itu keliling sama ibu saya, itu hampir 2 jam saya keliling di Pekanbaru itu cuma nyari rumah makan yang udah ready pada saat itu gitu, dan susah sekali ternyata. Itu pun saya sampai nyari, harus betul-betul teliti gitu melihat ruko-ruko atau warung-warung makan gitu untuk mencari tahu nih siapa sih yang udah buka di jam segini gitu. Dan alhamdulillahnya ada gitu, ketemu yang sudah siap masak rendang gitu kan. Nah, ini harus kita perhatikan gitu ya, karena 5 atau 10 tahun belakangan kan identik dengan adanya sweeping gitu, rumah makan ditutup dan sebagainya. Ayolah gitu, jangan karena keegoisan kita gitu, terakhirnya pihak-pihak yang seperti ini, orang yang kerja berat, kemudian yang berkutat dengan logistik dan lain sebagainya, itu jadi nggak bisa makan gitu. Di rumah sakit juga gitu kan, nggak semua yang di rumah sakit juga pasti nggak puasa gitu kan. Seperti mungkin pasien oke lah, dia dapat makan dari rumah sakit gitu kan. Terus gimana kalau yang jagain gitu? Yang jagain kan pasti juga kerja berat dan sebagainya, mungkin dia nggak sempat sahur dan dia mungkin tidak berpuasa di bulan Ramadan gitu. Karena kan bisa diganti di bulan-bulan lainnya gitu. Memang wajib tapi bisa diganti. Dan tidak berpuasa di bulan Ramadan juga ada ketentuannya yang membolehkan untuk tidak berpuasa gitu. Kemudian masa iya sih kita di bulan puasa ini menahan lapar ataupun lihat orang makan terus jadi tergiur untuk berbuka gitu kan, nggak masuk akal juga, lucu juga sih ya kan. Masa lihat orang makan gitu terus kita pengen buka gitu, padahal kita scroll di Instagram, di TikTok, di YouTube tentang inspirasi kita mau menu berbuka puasa,
juga nggak buka kok di abis nonton kita nggak mungkin langsung masak terus langsung buka gitu kan, nah, kan nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi bisa lah ya kan kalau rumah makan tuh tetap buka, terus kemudian tetap melayani orang yang mau makan gitu kan. Ataupun juga seperti kita misalnya kebutuhan ibu hamil menyusui ataupun orang tua dan kasus-kasus yang lainnya untuk bisa tetap memperoleh makan yang bergizi gitu ya, sehat dan bergizi gitu rumah makan gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan aksi-aksi sweeping makan di rumah makan dan sebagainya mungkin makin ke depan makin tidak ada gitu ya, makin tidak ada, dan kita juga harus memberikan kesempatan untuk model-model orang tadi ya, seperti tipe-tipe tadi itu mendapatkan haknya untuk bisa makan gitu ya. Mantap. Oke ya, tahun lalu udah saya bicarakan tuh, dan alhamdulillah tahun ini sudah ada peraturannya di Pekanbaru, boleh rumah makan buka. Nah ini saya salut juga nih sama pemerintah daerah di Pekanbaru gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita ini lancar, sehat-sehat semua, jaga makannya, jangan yang terlalu asam, jangan terlalu pedas, jangan terlalu dingin-dingin, es-es dan sebagainya. Hindari dulu, sabar dulu, tahan diri dulu ya, sampai puasanya kelar. Nanti jangan sampai kita enaknya sesaat, tapi setelah itu kita sakit, sehingga puasa kita juga terganggu, ibadah-ibadah juga terganggu. Oke ya, sampai jumpa di konten selanjutnya.